percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku, Kau berikan aku kemenangan. Haleluya, Shalom. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita saat malam hari ini. Kita akan hari ini belajar tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah yang memberikan kita kemampuan untuk melalui masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Hari ini saya akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Bagaimana bisa? Dengan iman kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini, baik dimanapun kita berada, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3, ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan. Di sini berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Di ayat yang ke-22 berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita semua di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita akhir-akhir ini. Apakah kita bergumul buat sakit penyakit? Apakah kita bergumul buat keuangan kita? Apakah kita bergumul tentang suami kita atau istri? Bergumul buat anak-anak? Apapun yang menjadi pergumulan kita, jawabannya iman kepada Yesus. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia gak terdiam. Dia mencari Yesus. Dia mencari Yesus dan dia mengetahui bahwa Yesus akan lewat dengan murid-muridnya. Yesus akan lewat bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ada tekad dalam hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pergumulan kita saat ini, mungkin saya katakan kita memiliki satu penyakit yang sampai saat ini yang tidak kunjung sembuh. Jangan putus asa. Jangan kita menjadi lemah, tapi pandang Yesus. Di sini dikatakan bahwa jawabannya kita mari. Dikatakan ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Jangan diam saja. Saya katakan sekali lagi, kalau kita punya masalah, jangan kita berdiam diri. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia maju. Dia mendekatkan diri kepada Yesus. Dia enggak lemah. Dia enggak tunggu kapan aku dibesuk oleh pengurus gereja, kapan aku didatangi oleh pendetaku, kapan aku dijenguk oleh teman satu gerejaku. Dia enggak menyalahkan sekelilingnya. Dia enggak menyalahkan teman-temannya. Seorang perempuan ini seharusnya menjadi contoh bagi kita dimanapun kita berada. Yang tubuhnya, fisiknya yang sudah sangat lemah, dia maju dengan semangat, dia mendekat kepada Yesus. Saya katakan dari sini bahwa kalau kita mempunyai iman di dalam hati kita, dan kita simpan, kita pendam dalam hati kita, dan kita tidak buat tindakan, iman itu tidak hidup, dan itu tidak akan menyelamatkan kita. Haleluya. Seorang perempuan ini,
dikatakan di ayat 20, dia maju. Dia mendekat kepada Yesus karena dia tahu di dalam Yesus ada jawaban, ada kesembuhan, ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jawaban dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi saat malam hari ini. Amin. Pergumulan itu Tuhan izinkan supaya apa? Kita maju mendekat kepada Yesus, supaya kita lebih dekat kepada Yesus. Jangan kita menyalahkan pergumulan, tetapi kita datang kepada Yesus. Dikatakan di sini bahwa dia maju. Dia dikatakan seterusnya bahwa dia mendekat kepada Yesus dan dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 tentang Rasul Paulus. Dikatakan bahwa ketika dia memiliki pergumulan, ketika dia memiliki masalah yang besar, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi putus asa. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apakah kita sedang bergumul buat sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Apakah kita sedang bergumul buat anak-anak kita yang begitu nakal, yang saat ini terikat oleh game online, terikat oleh narkoba, tetapi datang kepada Yesus, maju mendekat kepada Yesus. Jangan putus asa. Rasul Paulus berkata, jangan putus asa. Meskipun banyak masalah yang aku hadapi, kata Rasul Paulus, aku tidak putus asa. Meskipun masalah silih berganti yang kita hadapi saat ini, putus asa itulah jalan setan. Putus asa itulah jalan iblis. Putus asa itu bukan jalan firman Tuhan. Itu bukan jawaban firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata saat malam hari ini kepada kita, maju mendekat kepada Yesus. Kalau saat ini kita sakit, kalau kita masih sanggup untuk berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau saat ini kamu berbeban berat, suami itu bermasalah, meninggalkan kamu, atau anak-anak itu sakit, anak-anak itu kena narkoba, datang kepada Yesus, berlutut kepada Yesus. Kalau ada istri yang meninggalkan suami, jangan tinggalkan Yesus. Maju mendekat kepada Yesus. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan di sini, ketika kita maju, Tuhan melihat langkah-langkah kita. Tuhan memperhatikan langkah kita. Tuhan melihat bahwa anakku ini mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anakku ini mempunyai kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan aku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau melihat isi hati kita. Apakah kita rindu? Orang yang rindu kepada Yesus tidak sia-sia. Maka akan ada mujizat yang dia akan alami dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-21, mari kita maju. Kita lihat ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, perhatikan, katanya dalam hatinya. Ini adalah satu bentuk iman. Iman yang luar biasa. Dia nggak berkata kepada tetangganya, dia nggak berkata kepada, oh aku berkata kepada orang tuaku, apakah aku bisa mendekatkan diri kepada Yesus? Apakah aku bisa ke gereja? Apakah aku bisa beribadah kepada Tuhan? Apakah aku bisa berdoa baca firman Tuhan? Nggak perlu. Yang perlu tanya hati kita, bergumul sendiri. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Yesus, miliki iman dalam hati kita, dari dasar hati kita. Karena iman itu adalah dasar. Katanya dalam hatinya. Apa katanya dalam hatinya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berbicara tentang jubah Yesus adalah berbicara tentang hadirat Tuhan. Akhir-akhir ini, apakah kita masih merasakan hadirat Tuhan? Apakah kasih itu sudah mulai tawar? Apakah kasih itu sudah mulai hilang? Katakan dalam firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa dikatakan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku mendekatkan diri kepada Tuhan, asal aku meraih hadirat Tuhan, asal aku berdoa, asal aku ke gereja sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka akan ada mujizat dalam hidupku. Itu yang menjadi iman seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman seorang perempuan ini menyelamatkan
menyelamatkan dia, menyembuhkan dia, membawa dia kepada terang masa depan yang luar biasa. Yang dulunya sepertinya semuanya gelap, gak ada masa depan. Dan ketika dia memiliki iman kepada Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh, mati. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa harapkan? Apa yang bisa kita andalkan dengan orang mati? Tidak ada. Aku punya iman. Mungkin orang berkata aku punya iman. Kata firman Tuhan apa? Iblis pun percaya. Tetapi Tuhan Yesus mau kita saat malam hari ini tidak tinggal percaya, tetapi maju. Dikatakan ayat 20 tadi, maju mendekatkan diri kepada Yesus. Amin. Maju mendekatkan diri kepada Yesus. Karena Tuhan mau kita punya kerinduan kepada Yesus. Dan tidak menjadi anak Tuhan yang lemah, anak Tuhan yang terbawa situasi, kondisi, dan kita akhirnya lemah. Tetapi Tuhan mau kita maju, melangkah. Apa yang bisa kita buat? Milikilah iman yang hidup. Milikilah iman yang hidup seperti perempuan ini. Dia mempunyai iman yang hidup. Dia maju. Dikatakan di sini bahwa dia mendekatkan dirinya kepada Yesus. Di ayat yang 22 dikatakan bahwa, kita perhatikan Alkitab kita di ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Wow, luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, ketika kita bergumul berdoa dan Tuhan berpaling kepada kita, melihat kita, hai anakku. Tuhan menyapa kita, hai anakku, teguhkanlah hatimu. Ada jawaban. Ada jawaban Tuhan. Ketika kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan, perempuan ini dia datang mendekatkan diri, dia maju kepada Yesus. Dan Yesus dikatakan di sini berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak tahu apa kita hari ini sedang berputus asa. Tapi saya katakan, jangan tinggal tetap dalam putus asa. Ya, sebagai manusia, seringkali kita menghadapi masalah yang berat dan akhirnya kita putus asa. Dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5 dikatakan sana saat Elia, seorang hamba Tuhan yang mengalami putus asa, dikatakan, udah Tuhan, ambil aja nyawaku ini. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan bagi Elia? Tuhan tidak diam. Bagi seorang yang maju mendekatkan diri kepada Tuhan, sebesar apapun pergumulan kita, Tuhan akan datang kepada kita. Ada kalanya kita tidak sanggup, kita menjadi putus asa. Ada kalanya kita terbaring dan kita menjadi lemah. Tetapi tetap panggil nama Yesus, tetap menyembah Tuhan, tetap maju mendekatkan diri ke hadirat Tuhan. Amin. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan di sini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka dikatakan di sini, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Haleluya. Haleluya. Soal masalah, sebesar apapun masalah kita, saya ingatkan kepada kita, jangan tinggal dalam keputusasaan, tetapi maju mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sebentar lagi akan berdoa. Dan ingat, berserahlah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Ingat, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya di dalam Yesus. Dan kita berserah kepada Yesus, maju mendekatkan diri kepada Yesus. Jangan kamu di rumah saja. Kalau ada ibadah, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu mengalami masalah, berdoa, berlutut kepada Tuhan. Kalau kamu mengalami kekurangan, angkat tangan, berserah kepada Tuhan. Karena
Tuhan tolong seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, Tuhan juga pasti tolong kita semua. Amin. Tuhan pasti menjawab pergumulan kita semua. Oleh sebab itu berserah kepada Tuhan, maju, jangan lemah, jangan putus asa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah yang menjadi renungan kita saat malam hari ini. Tetap berserah kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Mari, ketika kita angkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan kepada kita. Jamah jubah Yesus, artinya hampiri hadiratnya. Jubah itu menggambarkan adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Dimanapun kamu berada, ada hadirat Tuhan. Ketika kita angkat tangan, jamah hadirat Tuhan, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau Tuhan menjawab doa pergumulan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, kami yakin dan percaya apapun menjadi pergumulan kami saat malam hari ini, ada jawaban dalam Yesus. Kami mau maju dan kami tidak mau putus asa. Mendekatkan diri kepada Yesus adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.